Masa ini disebut sebagai masa perjuangan radikal karena pergerakan nasional yang dilakukan bersifat radikal atau keras dalam melawan pemerintah Belanda. Organisasi yang berdiri pada masa ini yaitu pada tahun 1922, pengurus Indische Vereniging secara resmi mengubah namanya menjadi Indonesische Vereniging. Sejak kepemimpinan Ahmad Subarjo pada periode tahun 1919 hingga 1921, mulai dipergunakan Indonesische Vereniging diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Sifat organisasinya pun mengalami perubahan drastis, dari perkumpulan sosial pelajar atau mahasiswa menjadi organisasi yang menunjukkan kecenderungan politik. Nama majalah organisasi yang semula Hindia Putra diubah menjadi Indonesia Merdeka dengan semboyannya Indonesia Merdeka Sekarang. Muhammad Hatta memberi warna baru dalam Perhimpunan Indonesia. Ia menjadi ketua organisasi pada tahun 1926. Pada tahun 1929, Muhammad Hatta tidak lagi menjadi ketua Perhimpunan Indonesia dan digantikan oleh Abdullah Syukur dari Ambon. Partai Nasional Indonesia. PNI berawal dari Algemeen Studio Club atau kelompok belajar umum yang didirikan Soekarno pada tahun 1925 di Bandung. Tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dari segala penjajahan. PNI juga diharapkan akan menjadi partai pelopor dalam pergerakan nasional. Di bawah pimpinan Soekarno dan teman-temannya, mereka menyelenggarakan kongres sebanyak 2 kali. Kongres pertama diadakan tanggal 28 sampai 30 Mei 1928 di Surabaya. Kongres kedua diadakan pada tanggal 18 sampai 20 Mei 1929 di Jakarta. PNI dengan organisasi lain seperti Partai Sarekat Islam Budi Utomo sepakat untuk mendirikan Federasi Himpunan Politik yang mereka beri nama Permufakatan Penghimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah kolonial menggeledah semua kantor dan rumah pemimpin-pemimpin PNI beserta propaganda-propagandanya. Pemerintah kolonial Belanda pun menangkap beberapa pimpinan dari PNI, di antaranya Soekarno, Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkrupraja untuk diadili di Pengadilan Bandung. Partai Indonesia. Pada tanggal 26 April 1931, Mr. Sartono Manadi, Sukemi Angron Sudirjo, dan Suwirjo berkumpul untuk merencanakan pendirian partai politik baru. Pada tanggal 29 April 1931, partai tersebut didirikan dengan memakai nama Partai Indonesia. Tujuan dari Parindo adalah Indonesia Merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, memperkuat usaha bangsa Indonesia agar mendapat hak-hak politik yang seluas-luasnya dan mendapat pemerintahan yang berdasarkan kerakyatan dan kebangsaan, memperbaiki kehidupan sosial, dan memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Gerakan partai lebih hidup setelah Soekarno bebas dari penjara dan bergabung pada tahun 1932. Larangan persidangan nasional meliputi seluruh Indonesia dan penangkapan atas diri Soekarno pada awal tahun 1934 dan diikuti dengan pembuangan Soekarno ke Flores dan dipindah ke Bengkulu pada tahun 1937. Setelah itu, Partindo semakin terjepit. Para pemimpin partai merasa tidak bergerak sehingga diambil keputusan untuk membubarkan Partindo pada tahun 1936. PNI baru pada tahun 1932 memiliki 2.000 anggota dengan 65 cabang. Tidak sebesar Partindo. Partai ini berkembang di tengah penjajahan Belanda. Fokus pada penyelesaian penderitaan rakyat dan mengakhiri masa penjajahan, PNI baru juga menghadapi sanksi pasal 171 KUHP terkait penyebaran kabar bohong yang dapat menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat. Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI merupakan perkumpulan politik sebagai kelanjutan dari ISDV. Perubahan nama tersebut mengikuti perubahan nama Partai Demokrat Rusia Bolshevik menjadi Partai Komunis.
ISDV cabang Surabaya pada tahun 1914 mendirikan Partai Komunis yang menjadi partai komunis kecil pertama di Asia. Pembentukannya adalah Snevliet, Brandsteder, Dekker, yaitu orang Belanda, dan Semaun orang Indonesia. Pada awal berdirinya, PKI mencari dukungan dari Indeks-Partij dan Serikat Islam untuk mendekati rakyat, tetapi tidak berhasil. Indeks-Partij hanya berisi orang Indonesia terkemuka saja. Kemudian PKI mendekati Serikat Islam sebagai organisasi yang banyak pengikut pada bulan Mei 1920. Lahir Perserikatan Komunis India yang pada tahun 1924 berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Pandangan komunis mudah menarik bangsa-bangsa terjajah karena merasa dibebaskan dan mendapat sambutan di Indonesia. Pada tahun 1920, PKI bergabung dengan Komiten Komunis Internasional.